Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengawali pagi yang indah ini bersama saya Pendeta Misa Handayani, kita belajar mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 di bawah judul perikop kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Sehingga pagi ini kami boleh dibangunkan dengan napas hidup yang baru. Bahkan saat sekarang ini kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinlah dan sertailah kami agar dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan meminta. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab untuk kita bersama renungkan pada saat pagi hari ini diambil dari Roma pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 di bawah judul perikop kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Demikian bunyinya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya tiap hari. Bapak Ibu Saudara sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan, Roma pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 mengingatkan kita semua dengan sebuah cerita. Seorang anak SD sengaja tidak mengerjakan tugas dari gurunya. Ia hanya tersenyum melihat teman-temannya berusaha keras mengerjakan tugas itu karena ia merasa dan meyakini sang guru tidak akan memarahinya. Kenapa? Karena ternyata guru tersebut adalah ayah kandungnya sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara, perkiraan seorang anak SD yang tidak mengerjakan tugas ini meleset. Sang guru tetap menghukum karena ia tidak mengerjakan tugas. Artinya Bapak Ibu Saudara, dengan melihat cerita seorang anak SD ini, kita melihat latar belakang dari firman ini. Meskipun berdosa, orang Yahudi tetap memiliki kelebihan. Bukan pada diri mereka, melainkan pada panggilan Allah yang mempercayakan firman-Nya kepada mereka supaya mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa
bangsa lain. Lalu, apa jadinya jika bangsa pilihan Allah itu gagal dalam melakukan kehendak Allah? Apakah berpengaruh terhadap kasih dan kesetiaan Allah? Ternyata tidak. Dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, kegagalan manusia semakin menegaskan kesetiaan Allah. Semakin besar kesalahan manusia, semakin besar pula pengampunan yang Dia berikan. Allah memang setia, bahkan kesetiaannya mengatasi keberdosaan kita. Tetapi bukan berarti manusia bisa berlaku seenaknya, bahkan menyepelekan kasih Allah dan hidup cemar. Dalam ayat yang ke-8 dinyatakan bahwa mereka melancarkan fitnah terhadap ajaran Paulus. Mereka menyebarkan penafsiran yang keliru terhadap kasih karunia Allah. Mereka menyebarkan isu bahwa semakin banyak kita berbuat jahat, semakin banyak pula kasih karunia yang akan kita peroleh. Hal ini mereka lakukan untuk menghancurkan dan menghentikan apa yang dilakukan oleh Paulus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang mengaku selalu percaya pada Allah dan yakin diselamatkan oleh Kristus, kadang-kadang kita melakukan hal yang serupa. Kita bangga dengan metode yang kita lakukan, kita bangga dengan cara yang kita lakukan dalam melayani Tuhan. Namun dalam waktu yang bersamaan kita sering menghina sesama kita. Artinya melewati firman Tuhan hari ini, agar kita tidak terjebak dengan hal yang serupa, kita harus menyadari bahwa semua yang melekat pada kita tidak memiliki kelebihan apapun dari yang dimiliki oleh orang lain. Satu-satunya hal yang bisa membedakannya adalah ketaatan kita kepada Allah. Allah bertindak adil, maka Dia pasti menghukum manusia yang berdosa. Tetapi jika Allah menghukum manusia, di manakah letak kasih-Nya? Karena itulah Allah mengutus putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, untuk menggantikan manusia menerima hukuman. Yesus adalah korban bagi dosa kita. Yesus adalah wujud keadilan Allah yang menghukum dosa dan menyatakan kasih. Itulah sebabnya mengapa keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Dia, kita harus menanggung hukuman kita sendiri. Allah itu benar, Allah itu adil. Dia menghukum yang berdosa dan menyelamatkan orang yang percaya akan penebusannya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami terus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami hari ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu dalam syafaat ini yang ada di jemaat Tumbang Baloi. Kami mohon berkatilah kehidupan mereka, rencana, harapan, cita-cita mereka. Dan saat ini kami memohon Tuhan juga memberkati setiap tugas pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari, sehingga semuanya itu dapat mendatangkan berkat, mendatangkan rezeki dan mendatangkan kecukupan dalam kehidupan mereka. Dan melalui semuanya itu, nama Tuhan dimuliakan. Kami memohon Engkau juga memberkati kehidupan dunia pelayanan mereka, penata layanan mereka pun juga para pekerja gereja yang ada di jemaat Tumbang Baloi, baik pendeta, penatua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun yang bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkatinya dengan kasih. Saat ini pun kami memohon biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, supaya jemaat yang ada di jemaat Tumbang Baloi
selalu bertumbuh dalam harapan kepada Tuhan, serta selalu melayani dengan sepenuh hati bagi nama Tuhan. Demikian juga bersama dengan kehidupan jemaat Tumbang Baloi, kami memohon dan menyerahkan kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami semua, terlebih sepanjang hari ini, agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Segenap pekerjaan, aktivitas, rencana hidup, kerja dan karya kami tetap menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa bersama, demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.